Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan saya Fadila Rahma dan rekan saya Herlina Fitriani. Di video ini kami berdua akan membagikan beberapa informasi yang pastinya mengedukasi tentang bagaimana sih pentingnya memiliki kemampuan berliterasi, khususnya di bidang kesehatan ini. Oke, ini ada penjelasan literasi kesehatan menurut Institute of Medicine of the National Academic. Literasi kesehatan adalah tingkat kemampuan individu dalam memperoleh, memproses, dan mengerti suatu dasar informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan tepat terkait kesehatannya. Kemudian terdapat faktor yang memengaruhi seseorang mengapa memiliki literasi yang rendah. Ini menurut National Assessment of Adult Literacy. Nah, yang pertama ini ada usia tua, kemudian pendidikan yang rendah, kemudian disparitas etnis dan masalah mengenai pelayanan kesehatan. Dalam literasi kesehatan ini kita mengambil contoh dari permasalahan gizi buruk yang akan dipaparkan oleh rekan saya Herlina Fitriani. Halo, perkenalkan nama saya Herlina Fitriani Aditya. Saya mahasiswi dari Pendidikan Masyarakat B 2019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai apa itu gizi buruk. Pengertian gizi buruk. Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Pada dasarnya, kwashiorkor bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang kekurangan asupan yang mengandung energi dan protein. Padahal protein dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan sel-sel yang baru. Selain itu, asupan ini juga turut membantu proses perbaikan sel-sel yang rusak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab gizi buruk. Kekurangan gizi dapat terjadi ketika seseorang tidak menjalani pola makan yang sehat. Selain itu, kekurangan gizi bisa juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang membuat tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan dengan baik, atau membuat seseorang tidak memiliki nafsu makan. Ada juga beberapa hal lain yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan gizi, yaitu pertama, menjalani diet terlalu ketat. Jika seseorang menjalani diet ketat, maka hal tersebut dapat menyebabkan tubuh kekurangan kalori dan berbagai nutrisi penting. Kedua, mengalami gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia. Ketiga, menderita penyakit yang membuat nafsu makan dapat terganggu, seperti penyakit hati, HIV/AIDS, atau kanker. Keempat, memiliki kondisi yang membuat tubuh sulit mencerna atau menyerap nutrisi, misalnya seperti penyakit radang usus dan cacingan. Kelima, menderita disfagia atau kesulitan untuk menelan. Keenam, menderita gangguan kesehatan mental seperti depresi dan skizofrenia. Ketujuh, mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan terlalu sering, karena dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada tubuh. 8. Menjalani pengobatan yang dapat menurunkan nafsu makan, seperti kemoterapi, konsumsi obat tekanan darah, ataupun obat tiroid. 9. Masalah ekonomi. Kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi atau tinggal di daerah yang kekurangan makanan. Nah, selanjutnya kita bahas pentingnya literasi kesehatan bagi masyarakat. Literasi kesehatan sangat strategis dan penting dalam pembangunan kesehatan yang sangat berkaitan dengan kematian, karena semakin tinggi tingkat literasi kesehatan masyarakat, semakin rendah pula tingkat kematiannya. Literasi kesehatan ini sudah dipandang sebagai alat penting untuk pencegahan penyakit tidak menular dengan investasi dalam bidang pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Langkah-langkah jangka panjang ini dimulai sejak awal kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Oke, jadi yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan berliterasi masyarakat untuk memastikan agar mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan baik sehingga meningkatkan level kesehatan mereka. Selanjutnya, memperbaiki materi-materi literasi kesehatan agar tidak terlalu berbelit-belit dan dapat dipahami masyarakat awam.
Dan yang ketiga adalah komunikasi yang interaktif kepada masyarakat, baik melalui radio, video interaktif, ataupun poster juga brosur yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah, kemudian petugas kesehatan juga perlu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan literasinya? Nah, jika pihak-pihak yang bertugas seperti pemerintah, petugas kesehatan, dan petugas-petugas yang lainnya meningkatkan pelayanan kesehatan, menciptakan aturan-aturan, dan juga mengembangkan materi-materi terkait kesehatan yang memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai literasi, pastinya semua prosedur, peraturan, bahkan program pun dapat dibuat dan sesuai dengan tingkat literasi suatu masyarakat. Oke teman-teman, jadi dalam meningkatkan literasi masyarakat khususnya di bidang kesehatan ini, tidak hanya kita harus mengajak masyarakat, tapi juga kita perlu mengajak pemerintah, juga instansi-instansi kesehatan untuk berperan aktif dalam membantu meningkatkan literasi masyarakat. Itu dia video pembelajaran yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.